Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kita pelajari sebelumnya. Sekarang adalah tentang pengintegralan fungsi rasional. Nah, fungsi rasional merupakan hasil bagi dari dua buah fungsi suku banyak atau polinom. Misalnya pada fungsi di bawah ini, fx sama dengan 2 dibagi dengan x tambah 1 dipangkatkan dengan 3, dan fungsi gx sama dengan 2x tambah 2 dibagi dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 8. Nah, fungsi f dan g tersebut adalah suatu fungsi rasional sejati karena derajat pembilang kurang dari derajat penyebut. Misalnya untuk fungsi fx, derajat pembilangnya, nah itu x-nya pasti sama dengan 0 ya, karena untuk bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Bilangan ataupun variabel yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Jadi derajat pembilangnya 0, kemudian derajat penyebutnya sama dengan 3. Begitu juga untuk yang fungsi gx, untuk derajat pembilangnya itu kurang dari derajat penyebut. Kemudian berikutnya, fungsi rasional tidak sejati adalah kebalikan dari fungsi rasional sejati, yaitu fungsi rasional yang derajat pembilangnya lebih besar daripada derajat penyebutnya. Nah, seperti fungsi hx. Nah, derajat pembilangnya di sini yang terbesar yaitu pangkat 5, kemudian penyebutnya adalah 3. Nah, itu yang disebut dengan fungsi rasional tidak sejati. Fungsi h adalah fungsi rasional tidak sejati karena h dapat ditulis sebagai jumlah fungsi suku banyak dan fungsi rasional sejati. Seperti yang tertulis, yaitu hx sama dengan, nah dapat dijadikan dalam bentuk fungsi yang rasional sejati, yaitu x kuadrat dikurang 3 ditambah dengan 14x tambah 1 dibagi dengan x pangkat 3 ditambah dengan 5. Nah, ini kan jadinya fungsi rasional sejati ya, yang 14x tambah 1 dibagi dengan x pangkat 3 ditambah 5x, karena derajat pembilangnya kurang dari derajat penyebut. Hasil di atas diperoleh dengan melakukan pembagian pembilang oleh penyebut, ya seperti biasanya yang sudah pernah dipelajari di sekolah menengah. Nah, ini hasilnya, prosesnya seperti ini ya, sehingga menghasilkan hasil yang seperti tadi. Kemudian berikutnya, kita masuk ke contoh soal. Tentukan integral dari 2 dibagi dengan x tambah 1 dipangkatkan dengan 3 dx. Nah, ini merupakan fungsi rasional sejati karena derajat pembilangnya kurang dari derajat penyebut. Untuk menyelesaikan soal ini ya seperti biasa, kita misalkan terlebih dahulu u-nya sama dengan x tambah 1. Ini permisalannya. Kemudian kita cari turunan u-nya yaitu du sama dengan dx. Maka integral dari 2 dibagi dengan x tambah 1 dipangkatkan dengan 3 dx sama dengan 2 integral x tambah 1 dipangkatkan dengan negatif 3. Ini ya. Oke, kemudian berikutnya, karena x tambah 1 tadi sama dengan u, maka kita ganti x tambah 1 dengan u, jadinya adalah integral u pangkat negatif 3. Kemudian, ya seperti biasa, kita integralkan u pangkat negatif 3, jadinya adalah 2 dikali 1 dibagi dengan negatif 2, kemudian dikali dengan u pangkat negatif 2 ditambah dengan c. Karena ini merupakan integral tak tentu, jadi ditambah c. Oke, kemudian kita sederhanakan bentuknya, kita ubah u-nya, kita ganti kembali menjadi variabel x ya, yaitu x ditambah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah ini, negatif 1 per x tambah 1 dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan c. Nah, kita masuk ke bentuk yang berikutnya, contoh soal yang berikutnya dari nomor 2 sampai dengan nomor 7 apa 8 ya, saya lupa. Ini adalah tentang penjabaran menjadi pecahan parsial atau faktor linear. Jadi, contoh yang akan saya sebutkan berikut ini adalah integral dengan pecahan yang nantinya akan kita jabarkan, yang awalnya merupakan kuadrat, persamaan kuadrat, atau faktor kuadrat, akan menjadi faktor linear seperti itu. Jadi, contoh soalnya begini nih,
integral dari 3x dikurang 1 dibagi dengan x kuadrat dikurang x dikurang 6. Untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu kita faktorkan yang bentuk kuadrat tadi menjadi bentuk yang seperti ini. Ini hasil pemfaktorannya. X tambah 2 dikali dengan X dikurang 3. Kemudian kita buat bentuknya menjadi seperti ini. Kita pisahkan penyebutnya menjadi X tambah 2 dan X dikurang 3. Nah, ini kita misalkan jadi seperti ini ya, terpisah seperti ini. Kemudian berikutnya, nah bagaimana caranya dari langkah yang ini menjadi langkah yang kedua? Nah, sama seperti biasa, ini sama seperti kita menyamakan penyebut untuk menjumlahkan dua buah pecahan. Caranya adalah, ya udah kalau misalnya kita mau menyamakan penyebut, bisa dengan mengalihkan kedua penyebut tersebut. X tambah 2, X kurang 3. Ini kurang ya. Kemudian, kita kali silang. X dikurang 3 kali A, jadinya X kurang 3A dikali dengan A ya. Kemudian ditambah dengan, ini kali ke sini, kali silang. X tambah 2 dikali B. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita lihat ruas yang sebelah kanan, ini ruas sebelah kanannya dan ini ruas sebelah kiri. Ruas sebelah kanan dan sebelah kiri itu punya penyebut yang sama kan? Oleh karena itu, pembilangnya bisa kita samakan seperti ini. Jadi, kita ambil bagian pembilang saja. Pembilangnya adalah 3x dikurang 1 sama dengan X dikurang 3 kali A ditambah dengan X tambah 2 dikali B. Sehingga bentuknya adalah seperti ini nih. Kemudian, ya kita sederhanakan operasinya, kita kelompokkan yang mempunyai variabel X, yang mana saja yang punya variabel X ini, XA dan XB. Kemudian, konstanta kita kelompokkan di tempat yang sama. Kemudian ini yang punya variabel X, sehingga koefisien dari variabel X adalah A tambah B, sehingga diperoleh dua persamaan seperti ini nih. Dua persamaan, nih ya, dua persamaan. Dari dua persamaan ini, kita dapat mencari nilai A dan nilai B. Terserah mau menggunakan substitusi atau eliminasi ya. Silakan dicoba. Sehingga nanti diperoleh A-nya sama dengan 7/5, B-nya sama dengan 8/5. Kemudian, apa yang sudah kita peroleh ini, kita substitusikan ke persamaan yang ini tadi nih. Nah, A-nya kan 7/5, kemudian B-nya adalah 8/5. Berarti jadinya untuk 3x dikurang 1 dibagi dengan x kurang 2 dikurang x dikurang 6 itu sama dengan yang ini. 7/5 dibagi dengan x tambah 2, kemudian ditambah dengan 8/5 dibagi dengan x dikurang 3. Sehingga jadinya adalah seperti ini. Kemudian, ini kan belum diintegralkan. Pertanyaannya adalah integral dari fungsi yang kita ubah bentuknya tadi ya. Jadi sekarang, integral dari 3x dikurang 1 dibagi dengan x kuadrat dikurang x dikurang 6 dx, itu bisa kita ubah bentuknya menjadi sama dengan integral dari ini tadi. Nah, boleh juga dipisah satu-satu, terserah, hasilnya sama saja. Jadi hasilnya adalah 7/5 ln x tambah 2 ditambah dengan 8/5 ln x dikurang 3 ditambah dengan C. Nah, begitu. Kita masuk ke soal berikutnya adalah soal nomor 3 untuk faktor linear berbeda. Kalau tadi faktor linear, apa kalau untuk yang kedua tadi? Sebentar saya cek. Yang kedua itu adalah faktor linear berlainan. Nah, sepertinya hampir mirip saja ya, faktor linear berbeda kalau untuk yang sekarang. Jadi ada tiga faktor linear yang diperoleh nih.
X dikali X tambah 1, kemudian dikali dengan X dikurang 3. Nah, caranya adalah dengan memfaktorkan X pangkat 3, suku banyak ini, dikurang 2X kuadrat dikurang 3X, sehingga diperolehlah ini. Nah, kemudian dengan cara yang sama seperti tadi, bahwa kita pisah satu-satu, ini partisi penyebut-penyebutnya, jadi seperti ini X tambah 1, X kurang 3, kemudian di bawahnya, di atasnya sebagai pembilang kita tempatkan konstanta A, B, dan C. Dan selanjutnya kita samakan kembali penyebut yang ini, jadinya seperti ini. Kalau kita samakan penyebutnya, berarti kita tinggal kali aja kan, jadinya X tambah 1, kemudian X kurang 3, maka untuk pembilangnya akan menjadi A dikali dengan X tambah 1, gitu kan, dikali dengan X kurang 3. Kemudian ditambah dengan untuk B, yaitu B dikali dengan X dikali dengan X dikurang 3. Dan untuk C kali dengan X dikali dengan X tambah 1. Nah, seperti itu. Kemudian di sebelah kirinya kan tadi ada 5X tambah 3 dibagi dengan X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 3X. Nah, X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 3X itu kan sama juga dengan penyebut ini, karena itu hasil pemfaktorannya tadi kan. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita boleh menyamakan antara pembilang untuk ruas yang sebelah kiri dengan pembilang untuk yang berada di ruas sebelah kanan, sehingga diperolehlah ini nih. Ya. Kemudian berikutnya kita sederhanakan, kemudian sama dengan seperti tadi. Untuk yang X kuadrat kita kelompokkan di satu tempat, kemudian X kita kelompokkan lagi, dan yang koefisien atau konstanta kita kelompokkan lagi. Ini dia nih. Ya. Jadi diperolehlah A tambah B tambah C dikali dengan X kuadrat, kemudian negatif 2A dikurang 3B ditambah C ditambah dengan negatif 3A sama dengan 5X ditambah 3. Nih, gini kan? Nah, kemudian kita perhatikan bahwa untuk di ruas sebelah kiri tidak ada fungsi dengan variabel X kuadrat. Yang ada adalah untuk variabel X saja, 5X ditambah 3, kemudian ruas sebelah kanannya ada X, ini A tambah B tambah C, kemudian ditambah dengan X negatif 2A kurang 3B ditambah C ditambah negatif 3A. Nah, begini. Jadi, karena di ruas sebelah kanannya ada ini, X kuadrat, namun di ruas sebelah kirinya tidak ada. Nah, jadi kita anggap seperti ini nih, 0X kuadrat. Maka, ini untuk A tambah B tambah C, A tambah B tambah C, bisa kita buat sama dengan 0, seperti persamaan yang pertama ini. Ya, kemudian untuk koefisien dari variabel X, ini dia, di ruas sebelah kiri, koefisien dari variabel X-nya adalah 5. Maka negatif 2A dikurang 3B ditambah C sama dengan 5. Nih ya, negatif 2A dikurang 3B tambah C sama dengan 5. Dan yang terakhir adalah koefisien atau konstanta. Adalah konstanta. Di ruas sebelah kiri konstantanya 3 dan ruas sebelah kanan konstantanya negatif 3. Maka bisa kita buat untuk persamaan ketiga adalah negatif 3A sama dengan 3. Jadi kita peroleh 3 persamaan seperti ini. Nah, dengan menyelesaikan ketiga persamaan di atas akan diperoleh A sama dengan negatif 1, kemudian B sama dengan negatif setengah, dan C sama dengan 3/2. Tolong dicari kembali ya, tadi di bukunya saya menemukan kekeliruan, harusnya ini negatif 1/2, tapi di modul tertulis negatif 1/5.
dicari kembali ya, karena di sini kan kalau kita cari A-nya nih udah bisa kita dapatkan nilainya langsung nih, A sama dengan negatif 1 kan. Nanti substitusi saja nilai A-nya ke persamaan kedua dan ke 1, sehingga diperoleh dua persamaan yang memuat B dan C. Kemudian kita boleh lakukan cara substitusi atau eliminasi untuk menentukan berapa nilai B dan C-nya. Bisa ya untuk yang ini. Kemudian setelah itu, setelah kita mendapatkan nilai A, B, dan C, kita substitusikanlah nilai tersebut ke dalam yang ini nih. Nih, kita kan sudah mengubah bentuk suku banyaknya tadi ke dalam bentuk yang seperti ini kan. Maka kita substitusi ke sini. Jadinya adalah ini. Nih, ke sini perginya ya. Kemudian berikutnya kita tinggal integralkan masing-masing dari yang sudah kita peroleh di sini. Jadi integral negatif 1 per X, kemudian dikurang dengan 1 per 2 integral 1 per X tambah 1 dx ditambah dengan 3 per 2 integral 1 per X dikurang 3 dx. Nah, sehingga nanti diperoleh integral dari negatif 1 per X itu sama dengan negatif ln X, kemudian integral dari 1 per X tambah 1 sama dengan ln X tambah 1, karena di depannya ada setengah maka kita kali setengah. Dan yang terakhir ditambah dengan 3 per 2 ln X dikurang 3 tambah C. Jangan lupa tanda mutlaknya ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke bentuk yang keempat, yaitu faktor linear berulang. Kenapa dikatakan dengan faktor linear berulang? Ini nanti faktornya ini linear dan berulang sama gitu ya. Agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Nah, kalau untuk faktor linear berulang, maka untuk bentuk yang di ruas sebelah kanan ini, maka kita misalkan seperti ini, jadi kita pisah-pisahkan. Kenapa tidak kita buat ini saja Bu, misalnya X dikurang 3, kemudian ruas sebelah kanan X dikurang 3 juga. Ya tidak bisa, karena kalau misalnya faktornya sama, penyebutnya sama, maka jadinya bisa kita jumlahkan kedua bentuk pecahan rasional ini, fungsi rasional ini ya. Jadinya A tambah B per X dikurang 3 jadinya. Nah, tidak bisa dibuat seperti itu, maka kita buat untuk penyebut yang B ini adalah pangkat 2. Nah, seperti itu. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya X kurang 3, kemudian X kurang 3 pangkat 2 misalnya ya. Maka di sini di B ini jadinya X pangkat 3. Nah, seperti itu seterusnya untuk pangkat-pangkat yang lain. Nah, sekarang kita lihat kembali. Ini kalau kita ubah bentuknya sama dengan kita samakan penyebutnya ya. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Berarti kita kalikan penyebutnya, kedua penyebut tersebut. Gini kan? Jadinya adalah jadinya A ini tentunya kita kalikan dengan X dikurang 3. Jangan lupa kuadratnya. A dikali dengan X dikurang 3 kuadrat. Kenapa dikali dengan X dikurang 3 kuadrat? Ya seperti biasanya itu kali silang kayak gini ya. Untuk penyebutnya kan juga kita kali nih keduanya. Kemudian ditambah dengan B dikali dengan X dikurang 3, juga kali silang ke sini. Sehingga diperoleh A dikali dengan X dikurang 3, kemudian ditambah dengan B per X dikurang 3 pangkat 2. Nah, kenapa seperti itu? Karena X dikurang 3-nya kan bisa habis nih, habis dibagikan yang di atas jadi pangkat 1, kemudian B-nya jadi 1,
Ini habis untuk yang di bawah jadi 1 juga. Sehingga diperolehlah persamaan A dikali dengan X dikurang 3 tambah B per X dikurang 3 dikuadratkan. Nah, ini kan sama dengan X per X kurang 3 dikuadratkan. Nah, karena penyebutnya sudah sama, ini kan sama nih, maka persamaan yang ini, pembilangnya bisa kita samakan dengan yang pembilang untuk di ruas sebelah kanan. Namun, terlebih dahulu kita kelompokkan mana yang variabel X, mana yang konstanta. Jadi, yang ada variabel X-nya adalah fungsi yang memuat variabel X, yaitu AX, kita jabarkan dulu ya, dikurang 3X, kemudian ditambah B, kemudian berikutnya sama dengan, kok 3X sih, 3A harusnya ya. Nah, karena yang memuat variabel X cuman AX saja, kemudian selebihnya adalah konstanta 3A, atau mau seperti ini juga boleh ditambah dengan negatif 3A tambah B. Nah, boleh seperti itu, sama aja. Kita samakan dengan yang ini nih, ruas sebelah kanan, yaitu sama dengan X, ya kan? Maka, karena ini variabel yang sudah sama, kita lihat koefisiennya. Jadi, koefisien untuk variabel X di ruas sebelah kanan adalah 1, maka A sama dengan 1. Kemudian, konstanta untuk ruas sebelah kanan kan 0 ya, tidak ada ya. Dan untuk ruas sebelah kiri adalah negatif 3A ditambah B. Maka, negatif 3A tambah B sama dengan 0. Nah, ini yang dimaksud ya. Setelah itu, untuk mencari B, kita tinggal substitusi aja nilai A ke dalam B, ke dalam fungsi ke dalam persamaan yang kedua maksudnya. Berarti negatif 3 ditambah B sama dengan 0, maka B sama dengan 3. Jadi diperoleh nilai A sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 3. Sehingga bentuk integralnya bisa kita ubah menjadi seperti ini. Karena tadi kita sudah peroleh nilai A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 3 ya. Nah, ini substitusi nilai A dan B-nya ke sini, sehingga jadinya bentuk yang ini ya. Kemudian kita integralkan seperti biasa, integral dari 1 per X dikurang 3, dx sama dengan ln dari X dikurang 3, kemudian dikurang dengan integral dari 1 per X dikurang 3 dikuadratkan, itu sama dengan 3 per X dikurang 3 ditambah dengan C. Oke ya, ini cara mengintegralkannya ya seperti biasa juga. Saya pikir rekan-rekan mahasiswa semua sudah tahu, atau perlu saya ingatkan, bisa dengan memisahkan kalau misalnya tidak bisa dipikirkan secara langsung. Jadi bisa dengan misalkan U-nya sama dengan X dikurang 3, maka DU-nya sama dengan dx. Sehingga integral dari 1 per U du sama dengan integral, karena ini ada kuadrat, ini 1 per U pangkat 2, atau bisa dibuat dengan 1 per U pangkat negatif 2 du. Itu sama dengan boleh mau bikin U pangkat negatif 1 dibagi seperti ini dulu juga tidak apa-apa ya, bagi negatif 1 tambah C. Atau ini bisa kita ubah menjadi sama dengan negatif 1 per U tambah C. Gitu. Karena U-nya tadi adalah apa? Berapa tadi U-nya? X dikurang 3, maka negatif 1 per X kurang 3 tambah C. Gitu ya. Kemudian karena di depannya ada 3, ya udah kita kali 3. Jadinya ada 3 per X, negatif 3 per X dikurang 3 tambah C. Karena tadi ada negatifnya juga ya. Nah, oke, seperti itu cara mengintegralkannya. Kemudian berikutnya, contoh yang kelima adalah untuk faktor linear yang berbeda dan berulang. Apa yang dimaksud dengan faktor linear yang berbeda dan berulang? Ini faktor linearnya, perhatikan yang di bawah ini. Ada X tambah 3,
kemudian ada X dikurang 1, kemudian ada X dikurang 1 sekali lagi, karena ini pangkat 2 kan. Jadi, faktor linearnya ada yang berbeda, yaitu X tambah 3 dengan X dikurang 1. Yang berulangnya yang mana? Yaitu X dikurang 1 dengan X dikurang 1. Nah, sama dengan yang sebelumnya, kita pisah-pisahkan. Misalkan bentuknya jadi seperti ini. Nih. Dari mana datangnya ini? Nih ya. Sama seperti yang tadi, kalau untuk yang faktor yang berulang, maka di sini juga kita buat 2 kali X kurang 1-nya, tapi yang satu lagi adalah untuk X dikurang 1 pangkat 2. Jadi pangkat yang tertingginya kita buat di sini. Nah, seperti itu. Ini juga dari sini ya. Jadi ada 3 jadinya nih. Karena nanti kalau misalnya kita kali X tambah 3 dengan X dikurang 1 dikuadratkan, nanti pasti hasilnya adalah X pangkat 3. Gitu ya, jadi pangkatnya juga 3, ini juga kita bagi menjadi 3 bagian seperti ini. Kemudian berikutnya, kita, ya seperti biasa kita samakan penyebutnya. Jadi ini, jika disamakan penyebutnya, X tambah 3 kita kali dengan X kurang 1, kemudian dikali dengan X dikurang 1 dikuadratkan. Maka jadinya adalah untuk yang pertama, A dikali dengan, karena penyebutnya X tambah 3, maka yang kita kalikan itu adalah X kurang 1 dengan X kurang 1 dikuadratkan. Ya, karena tadi penyebut untuk A adalah X tambah 3. Kemudian, jadi yang kita kalikan itu yang ini saja, gitu maksudnya. Kali silang ke sini. Itu sudah tahu harusnya ya. Kemudian B, maka yang kita kalikan adalah selain dari penyebut untuk B, tambah 3, kemudian X dikurang 1 dikuadratkan. Dan untuk yang C, maka yang kita kalikan adalah selain penyebut C, maka X tambah 3 dikali dengan X dikurang 1. Nah, begitu jadinya. Kemudian, ini kan ada yang sama nih. Yang samanya apa? Adalah X kurang 1. Setiap setiap bagian ada X kurang 1-nya. Berarti X kurang 1 ini bisa kita bagi. Untuk yang B ini tinggal pangkat 1 ya. Ini habis. Maka sisanya sekarang adalah A dikali dengan X kurang 1 pangkat 2 ditambah dengan B dikali X tambah 3, kemudian dikali dengan X dikurang 1, karena tadi pangkatnya ini ya, sudah dibagi dengan X kurang 1 di bawahnya, kemudian ditambah dengan C dikali X tambah 3, dibagi dengan X tambah 3, kemudian dikali X kurang 1, kemudian dikali dengan X kurang 1. Oh iya, X kurang 1 yang di bawah ini kan sudah habis juga ya. Ini, pembagiannya dengan ini tadi, X kurang 1-nya. X dikurang 1 pangkat 2. Maka, karena penyebutnya sudah sama, ini penyebutnya, dengan ruas yang sebelah kiri di sini, ini penyebutnya udah sama kan, maka pembilangnya bisa kita samakan juga. Maka pembilangnya itu yang mana tadi? Yang ini. Yaitu, untuk yang ruas sebelah kiri pembilangnya adalah 3x kuadrat dikurang 8x ditambah 13, dan ruas sebelah kanan pembilangnya adalah yang kita cari tadi nih. Ini dia. Yaitu A dikali dengan X dikurang 1 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan B dikali dengan X tambah 3, dikali dengan X kurang 1, ditambah dengan C dikali X tambah 3. Nah, sama seperti biasa, yang variabelnya sama, variabel dengan derajat yang sama kita kumpulkan di satu tempat, yaitu kita lihat dulu ya, X kuadrat. X kuadrat itu ada AX kuadrat, kemudian ada BX kuadrat. Nah, ini jadinya ini. Kemudian yang kedua adalah variabel X. Yang membuat variabel X itu adalah negatif 2A, kemudian 2B, kemudian C. Ini jadinya negatif 2A tambah 2B tambah C, kemudian dikali dengan X. Dan konstanta. Konstantanya adalah A ditambah dengan negatif 3B, kemudian ditambah dengan 3C. Nah, ini jadinya.
Oke, dari sini kita peroleh 3 persamaan. Yang pertama adalah persamaan A tambah B sama dengan 3. Kenapa sama dengan 3? Karena koefisien dari ini, perhatikan tanda panah yang saya buat, dari X kuadrat untuk ruas sebelah kiri adalah 3. Kemudian persamaan yang kedua adalah negatif 2A tambah 2B tambah C sama dengan negatif 8. Nah, ini dia nih. Karena koefisien dari variabel X untuk ruas sebelah kiri adalah negatif 8. Dan yang ketiga adalah konstanta A dikurang 3B ditambah 3C itu sama dengan 13. Kita ambil dari sini. Dari konstanta di ruas sebelah kiri. Seperti biasanya, kita carilah nilai A, B, dan C. Boleh dengan cara substitusi, eliminasi, ataupun ya, dengan dua cara tersebut boleh kita cari ya, seperti itu, sehingga dapatlah nilai A, B, dan C. Bisa juga dengan cara grafik satu lagi. Ya, terserah saja mau cari pakai yang mana. Berikutnya, setelah diperoleh nilai A, B, dan C dari yang saya bilang tadi, maka kita substitusi nilai-nilai tersebut ke dalam bentuk yang ini nih. Ini kita substitusikan ke sini. Jadinya adalah ini. Kemudian diintegralkan. Integralkan ya seperti biasa, 4 kali 1 per X tambah 3. Kemudian dikali dengan dx, jadinya seperti ini. Ini ke sini, ini ke sini, sehingga hasilnya adalah 4 ln X tambah 3, kemudian dikurang ln X dikurang 1, dikurang dengan 2 per X dikurang 1. Ini cara mengintegralkannya sama seperti tadi ya. Misalkan dulu U-nya sama dengan X dikurang 1, kemudian du-nya sama dengan dx. Jadi nanti hasil perintegralannya adalah negatif U pangkat negatif 1. Makanya hasilnya jadi seperti ini. Oke, saya pikir itu sudah bisa. Dan untuk soal berikutnya adalah soal nomor 6, yaitu penjabaran menjadi pecahan parsial untuk faktor kuadrat. Jadi, suatu fungsi rasional yang penyebutnya mempunyai faktor kuadrat yang tidak bisa dijabarkan lagi menjadi faktor-faktor linear tanpa menggunakan bilangan kompleks, seperti X kuadrat tambah 1. Nah, itu menggunakan cara pada contoh berikut. Jadi gini, kalau yang soal-soal yang tadi itu, soal-soal yang tadi itu penyebutnya masih bisa difaktorkan menjadi faktor linear. Jadi fungsi rasionalnya masih bisa diubah ya. Untuk faktornya bisa kita jadikan faktor linear. Nah, tapi kalau untuk cara yang ini, faktornya tidak bisa diubah lagi karena ini merupakan bilangan kompleks nanti kalau kita cari penyelesaiannya ya, faktor-faktornya. Jadi, untuk soal yang seperti ini, kita gunakan cara seperti yang contoh pada contoh 6 ini. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Integral dari 6x kuadrat dikurang 3x tambah 1 dibagi dengan 4x ditambah 1 dikali dengan x kuadrat tambah 1 dx. Oh ya, sebelum saya melanjutkan soal ini, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa semuanya belum tahu apa itu faktor kompleks ya, bilangan kompleks. Ini maksudnya di sini, kalau misalnya kita carikan faktornya, ini tidak bisa difaktorkan kan, karena ini hasilnya imajiner faktornya, bilangan kompleks, negatif, seperti itu. Ini kan kalau kita samakan X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0, akan menjadi X kuadrat sama dengan negatif 1 gitu kan. Maka X-nya kan jadinya solusinya plus minus akar dari negatif 1. Akar negatif 1 itu kan ini imajiner, jadi tidak terdefinisi di bilangan real. Makanya kita gunakan cara seperti cara yang nomor 6 ini untuk faktor kuadrat yang berbeda. Nah, faktor kuadratnya ini dia ada X kuadrat ditambah 1, ini yang dimaksud dengan faktor kuadrat yang tidak bisa difaktorkan lagi menjadi faktor linear. Makanya yang berbeda, kenapa dibilang berbeda? Karena ini ada dua faktor, yang satu faktor linear, yang satu lagi faktor kuadrat. Oleh sebab itu dinamakan dengan faktor kuadrat yang berbeda. Kuadratnya dari ini, kemudian berbedanya karena dua faktor tersebut berbeda. Satu faktor linear dan satu lagi adalah faktor kuadrat. Nah, begitu.
Berikutnya adalah cara menyelesaikannya. Kita perhatikan bahwa fungsi 6x kuadrat dikurang 3x tambah 1 dibagi dengan 4x tambah 1 dikali dengan x kuadrat tambah 1 mempunyai penyebut suatu faktor kuadrat yang tidak bisa diuraikan lagi. Seperti yang saya utarakan tadi ya. Tidak bisa difaktorkan menjadi faktor linear. Nah, yang x kuadrat tambah 1 ini, karena nanti hasilnya adalah imajiner. Sehingga pecahan tersebut bisa dijabarkan menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, kalau pada soal-soal sebelumnya, bentuk pembilangnya itu kan merupakan suatu konstanta saja ya. Nah, kalau sekarang bukan merupakan bentuk konstanta, tapi ada variabel x-nya, yaitu bx ditambah c. Begitu bentuk pembilangnya. Jadi, yang membedakan cuma yang di sini aja nih. Nah, gitu. Kalau ada satu lagi, misalnya x kuadrat tambah 1 kemudian dikuadratkan, nah kita bisa menambahkan pembilangnya dengan variabel yang berbeda, tapi masih memuat x juga. Nah, seperti itu ya. Kemudian, berikutnya, karena kita sudah memisalkan ini, sama seperti biasa, kita samakan penyebutnya. Caranya adalah 4x tambah 1 dikali dengan x kuadrat tambah 1. Kemudian, karena penyebutnya udah sama, berarti kita kali silang, x kuadrat tambah 1. Kemudian ditambah dengan bx tambah c dikali dengan 4x tambah 1. 4x tambah 1. Begitu ya. Jadinya seperti ini nih. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa kita samakan. Pembilangnya adalah ini yang sudah kita jabarkan tadi ya, ini dia. Seperti itu. Kemudian yang memuat variabel x kuadrat kita kumpulkan di satu tempat yang sama, jadinya seperti ini. Kemudian yang memuat variabel x seperti ini dan konstantanya kita kumpulkan juga di satu tempat, jadinya bentuknya seperti ini, sehingga kita perolehlah 3 persamaan. Karena di ruas sebelah kiri juga ada x kuadrat dan ada x, kemudian ada konstanta, ini akan menjadi lebih gampang. Nih, a tambah 4b itu akan sama dengan 6 karena variabelnya kan sama tuh, sama-sama x kuadrat. Kemudian yang b ditambah 4c akan sama dengan negatif 3 dan a tambah c sama dengan 1. Ini dia. Ya, dari ketiga persamaan ini kita dapat mencari nilai a, b, dan c. Boleh dengan cara substitusi, boleh juga dengan cara eliminasi. Terserah rekan-rekan semua mau menggunakan yang mana. Sehingga diperolehlah nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan negatif 1. Kemudian, seperti biasa, tadi ini kan A ya, kemudian kita tuliskan bentuk yang ini kan sama dengan A per 4x tambah 1 ditambah dengan BX kurang C ya. Ini nggak pakai kurung, BX kurang ditambah C, tambah C per x kuadrat tambah 1. Nah, begitu kan bentuknya tadi. Sehingga kita substitusikan nilai yang sudah kita peroleh A, kita substitusikan ke sini. Kemudian nilai A-nya sama dengan 2 tadi kan. Sehingga diperoleh ini. Kemudian nilai B-nya sama dengan 1. Ini kita ganti dengan 1. Kemudian C-nya kita ganti dengan negatif 1. Sehingga jadilah bentuk X dikurang 1. Karena kita sudah mendapatkan bentuk dalam bentuk yang sudah bisa diintegralkan seperti ini, maka kita langsung aja mengintegralkan yang ini nih. Integral dari 2 per 4x ditambah 1, nih 2-nya bisa kita keluarkan, itu sama dengan ini jadinya nih, setengah ln 4x ditambah 1. Kenapa jadi setengah? Karena ini ada 4x ini ya, bisa dengan cara memisahkan, seperti biasa. Misalkan, kita pindahkan aja di sini, 4x tambah 1 dx, kita misalkan u-nya sama dengan 4x tambah 1. Maka du-nya sama dengan 4 dx, gitu kan? Sehingga integral 1 per u
dx-nya sama dengan apa? Sama dengan du per 4. Nah, begitu. Sehingga 1/4 integral 1 per u. du. Ini u. Ini 4 ya. Sehingga diperoleh, ini integralnya, karena tadi ada 2 di depan, nanti aja kita ini kan ya. Integral dari 1/u adalah ln u. Di depan tambah c. Di depan ini kan ada 2. Makanya 2 dikali dengan 1/4 ln u. 2 kali dengan 1/4 kan sama dengan setengah kan? Makanya ini jadi setengah. Nah, begitu. Ln u. U-nya adalah 4x tambah 1. Begitu juga untuk yang kedua, integral dari x per x kuadrat tambah 1. Kita misalkan terlebih dahulu, u-nya sama dengan x kuadrat tambah 1. Kemudian nanti du-nya didapat 2x dx kan, dan yang di atasnya kan bisa habis nih x-nya. Sehingga diperolehlah nanti hasilnya adalah seperti ini. Atau kalau mau coba ini ya. Oke, kita misalkan u-nya sama dengan x kuadrat tambah 1. du sama dengan 2x dx. dx sama dengan du per 2x. Nah, kalau kita buat integralnya kan jadi x per x kuadrat tambah 1 kan sama dengan 2 tadi tuh. Kemudian dx-nya du per 2x. Nah, x-nya kan bisa habis nih, makanya jadi setengah integral 1 per u du. Setengah dari integral 1 per u kan ln u. Tambah c. Nah, u-nya sama dengan x kuadrat tambah 1, sehingga jadilah hasilnya seperti ini. Begitu. Kemudian bentuk yang ini akan menjadi, kalau kita integralkan, ini adalah bentuk dari tangen inverse. Ya, silahkan dipelajari kembali bagaimana cara mengintegralkan 1 per x kuadrat ditambah 1 dx. Nanti akan diperoleh hasilnya itu adalah tangen inverse x. Seperti yang sudah saya tugaskan di pertemuan sebelumnya, ini tentang integral dari tangen inverse. Mudah-mudahan ada yang mencari soalnya ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Saya pikir ini, ini soal terakhir, yaitu tentang faktor kuadrat berulang. Untuk kuadrat berulang, kenapa dibilang kuadrat berulang? Perhatikan ini ada faktor linear, kemudian ini ada faktor kuadratnya yang dipangkatkan dengan 2. Nah, pangkat 2 itu kan artinya x kuadrat tambah 2, kemudian x kuadrat tambah 2. Jadi ada perulangan faktor kuadrat. Nah, makanya disebut dengan faktor kuadrat berulang. Seperti itu. Satu lagi faktor linear. Jadi yang disebut dengan berulangnya itu ya itu tadi. Yang x kuadrat tambah 2-nya dikali dengan x kuadrat tambah 2. Kemudian berikutnya, yang fungsi tadi mempunyai penyebut suatu faktor kuadrat yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi faktor linear, yaitu yang tidak bisa diuraikan itu adalah x kuadrat tambah 2. Karena x kuadrat tambah 2 ini nanti kalau difaktorkan kan jadinya bilangan kompleks. Sehingga, nah, ini yang saya bicarakan tadi, kalau misalnya ada 3 faktor, ini kan sebenarnya ada 3 kan kalau kita uraikan, x tambah 3, kemudian x kuadrat tambah 2, kemudian x kuadrat tambah 2. Kalau ada 3, maka kita bagi menjadi 3 bagian seperti ini. 3 bagian. Nah, untuk faktor yang ketiganya, kita buat pangkat 2. Gitu ya. Yang pertama adalah pangkat 1 dari fungsi kuadrat dari faktor kuadratnya tadi yang sama, yang berulang tadi. Gini, tapi untuk yang di atasnya sebagai pembilang, kita pakai bentuk pembilang yang memuat variabel x, dx tambah e. Nah, sudah saya beritahu juga sebelumnya bahwa untuk permisalan variabelnya, konstantanya d dan e itu terserah saja, diurutkan saja a, b, c, d, e. Nah, kalau misal ada lagi satu faktor, misalnya ini jadi x kuadrat tambah 2 dipangkatkan dengan 3 ya, kita bisa tambahkan di sini x kuadrat tambah 2, pangkat 3 kita buat, kemudian pembilangnya adalah setelah e apa? F, berarti fx ditambah dengan setelah f, g, fx ditambah dengan g. Nah, seperti itu.
Nah, seperti itu kira-kira caranya ya. Nah, dengan cara serupa yang seperti tadi, maka kita samakan dulu penyebutnya. Setelah kita samakan penyebutnya jadinya kan seperti ini nih. X ditambah 3, kemudian X kuadrat tambah 2, X kuadrat tambah 2 dikuadratkan. Seperti itu kan. Kemudian yang di atasnya menjadi A dikali X kuadrat tambah 2 dikali X kuadrat tambah 2 dikuadratkan ditambah dengan untuk yang BX tambah C itu bisa kita kali dengan X tambah 3, kemudian kita kali dengan X kuadrat tambah 2 dikuadratkan, dan berikutnya untuk DXE-nya tambah dengan DX tambah E. Nah, ini bisa dikali, kita sambung ke bawah ya, dikali dengan X tambah 3 kali dengan X kuadrat ditambah 2. Nah, sekarang kan ada yang sama nih untuk pembilang dan penyebut. Jadi, ada yang bisa kita coret-coret ini. X kuadrat tambah 2 yang bisa kita coret kan. Sehingga nanti jadinya X kuadrat tambah 2 ini jadi pangkat 1 untuk yang BX tambah C. Kemudian untuk DX ditambah E, X tambah 3 kali dengan X kuadrat tambah 2. Nah, ini juga bisa kita coret, sehingga yang didapatkan adalah seperti ini. A dikali X kuadrat tambah 2 dikuadratkan ditambah dengan BX tambah C dikali dengan X tambah 3 dikali dengan X kuadrat tambah 2. Nih ya, nggak ada lagi pangkatnya. Pangkatnya pangkat 1 maksudnya. Kemudian DX tambah E dikali dengan X pangkat 3, karena X kuadrat tambah 2-nya sudah habis dibagi dengan penyebutnya. Nah, ini. Nah, sama seperti tadi, kita carilah nilai A, B, dan C-nya. Ini kan bisa kita jabarkan ya. Silakan dijabarkan. Ini dikalikan ke sini, kalikan ke sini, kemudian kelompokkan mana yang memuat variabel X, mana yang memuat variabel X kuadrat, dan mana yang hanya konstanta saja. Ini ada yang tertinggal sedikit langkahnya. Seperti itu ya, ini dijabarkan seperti biasa, kemudian didapatlah persamaannya apa, sehingga kita kalau mau ini, seperti ini maksud saya, ini X pangkat 4 ditambah 4X kuadrat, kemudian ditambah dengan 4, ditambah dengan BX tambah C. Nah, seperti biasa ya, seterusnya ini kali ke sini, dikali ke sini. Dijumlahkan, dikumpulkan yang punya variabel X kuadrat, yang punya variabel X, dan yang konstanta, kemudian disamakan dua sebelah kiri dan dua sebelah kanan. Untuk yang punya X kuadrat, disamakan dengan koefisien yang X kuadrat, kemudian yang X tambah, yang pangkat X saja disamakan dengan ruas sebelah kiri koefisien yang memuat variabel X. Nah, begitu, sehingga diperolehlah nilai A, B, C, D, dan E seperti ini. Nah, setelah itu, ya kita integralkan, sehingga diperoleh bentuk integralnya. Kita kan udah memasukkan ini ke sini kan. Nih, ini yang kita integralkan nih. Integralkan ini ke sini. Nah, ini bisa dipecah menjadi 2. Makanya dia jadi seperti ini. Negatif X dengan 3 bisa dipecah. Kemudian yang terakhir adalah negatif 5X per X kuadrat tambah 2 dikuadratkan. Nah, begitu ya caranya. Seterusnya sama seperti tadi kita integralkan. Kalau tidak bisa diintegralkan secara langsung, bisa kita misalkan terlebih dahulu sehingga diperolehlah hasil yang seperti ini. Silakan dicoba-coba di rumah ya. Oke, demikianlah pembahasan soal untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.